Halo guys, kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman. Tema yang saya bawakan hari ini adalah yang bertahan super lama. Guys, dunia semakin tidak stabil baik secara lahiriah maupun secara finansial. Ancaman resesi selalu ada, baik karena masalah moneter maupun karena bencana yang dari alam maupun buatan manusia. Mereka yang bekerja di kantor, ancaman PHK selalu mengintai, sedangkan para pemilik bisnis juga terkadang tidak merasa aman karena dengan kondisi ekonomi yang naik turun yang sangat mempengaruhi transaksi. Dengan kata lain, kita hidup di era yang semakin tidak menentu, era gonjang-ganjing. Untuk itu, kita sangat membutuhkan informasi mengenai kelanggengan sehingga ada sedikit pegangan untuk meng-hedge masa depan. Sebenarnya ada tidak sih perusahaan yang bertahan super lama sehingga dapat memberi rasa aman bagi para pekerja, pemilik bisnis, dan para stakeholder? Jawabannya tentu saja ada, namun semua itu relatif. Ada beberapa perusahaan yang bertahan sangat lama, sehingga bisa disebut sebagai bisnis super, seperti GE, Disney, Boeing, Johnson and Johnson, dan beberapa perusahaan lainnya. Dalam buku berjudul Made to Last, para penulis Jim Collins and Jerry Porras mengungkapkan bahwa bisnis-bisnis yang bisa bertahan super lama ternyata mampu mematahkan mitos-mitos berikut ini. Yang pertama, mitos membutuhkan ide jenius untuk membangun perusahaan raksasa. Tidak selalu ide jenius menghasilkan omset yang luar biasa. Seringkali justru ide-ide yang biasa saja yang memberikan solusi akan suatu kebutuhanlah yang mantap untuk dijalankan. Bahkan ada juga produk-produk gagal seperti POS LT-nya 3M merupakan suatu contoh menarik. Kegagalan yang fungsional ini ternyata mempunyai pasar sendiri. Ciamik bukan? Yang kedua, mitos membutuhkan seorang pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik memberi peluang untuk mengkultuskan individu. Padahal ini bisa jadi berbahaya untuk kelangsungan hidup atau kelangsungan bisnis untuk jangka panjang. Jadi, seorang CEO mestinya memiliki nilai-nilai kerja yang positif dan mempunyai kemampuan yang adaptif. Ini jauh lebih penting daripada kemampuan mengkaptivasi perhatian secara karismatik. Yang ketiga, mitos memaksimalkan profit. Keuntungan akan mengikuti nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Jadi, setiap keputusan yang diambil pun didasari oleh nilai yang dijunjung tinggi. Misalnya, mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen. Bukan segala hal yang dihantam kromo asalkan dapat untung. Yang keempat, mitos membunuh kompetitor. Kompetitor akan selalu ada, jadi tidak perlu tujuan utama suatu bisnis adalah membunuh kompetitor. Yang penting adalah continuous improvement dengan diri sendiri. Tahun lalu, pada hari ini, berapa target yang tercapai? Hari ini perlu lebih baik dari kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, bahkan setahun yang lalu. Dan ini tidak hanya dalam bentuk angka kuantitatif, namun juga perlu kualitas yang membaik. Yang kelima, mitos membajak CEO dari perusahaan lain untuk membantu proses evolusi. CEO yang dibajak dari perusahaan lain bisa jadi membawa culture organisasi
dan arah yang sangat berbeda. Walaupun sesekali angin segar dari culture kompetitor bisa membawa efek positif, namun belum tentu ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi, tidak ada yang pasti di sini, karena manajemen adalah suatu seni to get things done. Idealnya, CEO suatu perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perspektif komprehensif dari berbagai segi. Ini hanya diperoleh dengan masa kerja yang panjang dan kemampuan mensintesa informasi dari berbagai sumber. Yang keenam, mitos satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Change is the only constant memang benar. Namun yang konstan tidak hanya perubahan. Nilai-nilai dasar suatu bisnis harus konstan. Misalnya, Google adalah don't be evil. Dan contoh lain, Walmart adalah exceeding customer expectation. Minimal yang konstan adalah nilai-nilai fundamentalnya. Contoh lain, Bluebird taksi adalah pelayanan konsumen yang baik dan kejujuran. Kita bergerak terus dan berinovasi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai utama. In the end, kepercayaan konsumen tergantung dari nilai-nilai yang dipegangnya. Memang dunia semakin tidak menentu. Sejak The Great Recession tahun 2008, banyak hal telah berubah sejak itu. Banyak industri berubah total sejak fase itu, termasuk sharing ekonomi yang sangat menjamur pada saat ini. Setelah pandemi corona selesai, bisa terjadi adanya suatu paradigm shift yang besar di dalam psikis umat manusia, sehingga bisnis-bisnis menjadi lebih peka akan kemanusiaan dan kebaikan. So, ini harapan kita semua. Ayo saling bertahan dalam hidup dan bisnis. Sekian inspirasi dari saya. Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Ukir jejakmu. Yes, I can. Keep the smile. Be the 10xers.